Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Riswanda Imawan, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan suatu mata kuliah wajib dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, yaitu Kajian Materi Matematika SD, dengan kode PSD 4316. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri keilmuan dan keterampilan, dengan bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa pada semester 5. Adapun beberapa mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ini, yaitu Matematika Dasar, Pendidikan Aritmatika, dan Pendidikan Geometri. Mata kuliah Kajian Materi Matematika SD ini membekali mahasiswa kemampuan dalam merancang sekaligus mensimulasikan penggunaan perangkat pembelajaran SD. Perangkat pembelajaran matematika SD yang dikembangkan yaitu RPP, materi, LKS, media pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, prakteknya dalam bentuk micro-teaching. Mata kuliah ini bertujuan untuk mencetak pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan keilmuan, karakter, dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memiliki sikap-sikap sebagai pendidik yang baik dan bertanggung jawab. Secara umum, terdapat dua model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini, yaitu Guided Discovery Learning dan Project Based Learning. Perkuliahan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu tatap muka atau offline, di ruang kelas atau ruang micro-teaching, dan melalui media Zoom atau online, agar tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Penilaian UTS dilakukan berupa proyek pembuatan perangkat pembelajaran matematika SD, dan penilaian UAS dilakukan dengan praktek mengajar secara micro-teaching. Mahasiswa yang perangkat pembelajarannya masih konvensional tetap difasilitasi dengan praktek di ruang kelas atau ruang micro-teaching. Sedangkan mahasiswa yang perangkat pembelajarannya sudah modern atau menggunakan inovasi teknologi difasilitasi dengan praktek menggunakan Infocus atau menggunakan media Zoom secara online. Berikutnya, capaian pembelajaran program studi, disingkat dengan CPPS, diperoleh dari buku panduan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL karya Himpunan Dosen PGSD Indonesia yang terbaru, yaitu tahun 2020. Dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian disesuaikan dengan mata kuliah ini, yaitu Kajian Materi Matematika SD, sehingga diperoleh capaian pembelajaran mata kuliah atau CPM, yaitu mengintegrasikan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius dalam proses pembelajaran matematika SD yang dirancang dan disimulasikan. Berikutnya, sikap yang nomor 7, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam membuat dan mensimulasikan penggunaan perangkat pembelajaran matematika SD. Selanjutnya, ranah pengetahuan nomor 4, yaitu menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif dalam membuat dan mensimulasikan penggunaan perangkat pembelajaran matematika SD. Berikutnya, ranah pengetahuan nomor 5, menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan menggunakannya dalam membuat dan mensimulasikan penggunaan perangkat pembelajaran matematika SD. Selanjutnya, dari ranah keterampilan umum yang nomor 1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang matematika SD. Selanjutnya, keterampilan khusus nomor 1, yaitu mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan bidang matematika SD. Berikutnya, keterampilan khusus nomor 2, yaitu mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan bidang matematika SD. Selanjutnya, keterampilan khusus nomor 3, yaitu mampu menerapkan pengetahuan bidang matematika SD melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan khusus nomor 4, yaitu mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan bidang matematika SD. Dan yang terakhir, keterampilan khusus nomor 5, yaitu mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan bidang matematika SD. Selanjutnya, saya akan menyampaikan deskripsi rencana pembelajaran. Pertemuan yang ke-1 sampai yang ke-5 berupa penjelasan materi tentang perangkat pembelajaran matematika SD sesuai teori dan kurikulum yang berlaku, di mana perkuliahannya menerapkan model pembelajaran Guided Discovery Learning. Selanjutnya, pertemuan yang ke-6 sampai yang ke-7 berupa penugasan pembuatan perangkat pembelajaran matematika SD yang terdiri dari RPP, materi pembelajaran, LKS, media pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
di mana perkuliahannya menerapkan model pembelajaran project-based learning. Selanjutnya, untuk pertemuan yang ke-8 berupa UTS, yaitu penyelesaian dan pengumpulan perangkat pembelajaran untuk dinilai oleh dosen. Berikutnya, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 berupa ujian praktek, di mana setiap pertemuan terdapat kurang lebih 3 mahasiswa yang akan melakukan praktek mengajar. Praktek mengajar secara micro-teaching yang dinilai oleh dosen dan dikomentari oleh mahasiswa lainnya. Selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai daftar rujukan yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah buku dengan judul Perencanaan Pembelajaran Matematika. Buku ini adalah karya saya sendiri, Oki Riswanda Imawan, dan rekan-rekan saya sebagai berikut. Selanjutnya, buku yang kedua yang direkomendasikan untuk digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu buku dengan judul Guided Discovery Learning dan Project-Based Learning dengan perspektif prestasi belajar, kepercayaan diri, dan keterampilan berpikir kritis. Karya saya sendiri dan rekan-rekan saya. Sebagai berikut. Berikutnya, buku yang ketiga, yaitu dengan judul Perkembangan Peserta Didik, sebuah teori dan tinjauan kritis, karya saya sendiri dan rekan-rekan saya. Sebagai berikut. Kemudian, berikutnya, buku dengan judul Implementasi Strategi Pembelajaran Matematika, karya Rauda Ismail dan rekan-rekan. Sebagai berikut. Selanjutnya, buku dengan judul Model Pembelajaran Project-Based Learning dan Problem-Based Learning untuk ketercapaian tujuan pembelajaran siswa, karya saya sendiri dan rekan-rekan saya. Sebagai berikut. Dan yang terakhir, buku yang direkomendasikan untuk perkuliahan ini yaitu buku dengan judul Analisis Instrumen Penelitian dengan Teori Tes Klasik dan Modern menggunakan Program R, karya saya sendiri dan rekan-rekan saya, sebagai berikut. Demikianlah beberapa buku yang direkomendasikan untuk mata kuliah ini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa dapat menggunakan sumber yang lain untuk mendukung pengerjaan tugasnya untuk mata kuliah ini. Selanjutnya, disampaikan ranah penilaian untuk mata kuliah ini, yaitu syarat mengikuti UAS adalah kehadiran mahasiswa minimal 80%. Jika kurang dari itu, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan tugas tambahan hingga layak mengikuti UAS. UTS berbentuk proyek pembuatan perangkat pembelajaran, sedangkan UAS berbentuk ujian praktek. Adapun pembobotan penilaian sebagai berikut. Partisipasi dalam diskusi akan diberi bobot nilai 10%, kemudian partisipasi dalam micro-teaching akan diberi bobot 10%, UTS diberi bobot 40%, dan UAS diberi bobot 40%. Sementara itu, nilai KKM bagi mahasiswa untuk lulus mata kuliah ini yaitu mahasiswa memiliki nilai akhir 60-64 atau kategori nilai dengan huruf C. Selanjutnya, akan ditampilkan rekaman video pertemuan kelima dengan materi perkuliahan yaitu penilaian pembelajaran matematika yang dapat diselenggarakan melalui tatap muka langsung di kelas atau melalui media Zoom. Untuk rekaman yang akan ditampilkan selanjutnya, perkuliahan dilakukan dengan media Zoom dan menerapkan model pembelajaran Guided Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, adik-adik, perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, doa dicukupkan. Selamat pagi semuanya, adik-adik, mahasiswa. Pagi, Bapak. Mahasiswa Pagi, Bapak. Ya, terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita di pagi hari ini. Materi perkuliahan kita hari ini adalah cara membuat instrumen tes matematika SD yang berkualitas. Oke. Adik-adik ini suka matematika atau tidak? Suka. Suka. Oke, tujuan perkuliahan kita hari ini ya, adik-adik semua,
yaitu mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Jamovi untuk menentukan reliabilitas suatu tes matematika. Aplikasi Jamovi ini alat aplikasi yang gratis dan mempermudah kita nanti. Nah, adik-adik jangan berpikir susah dulu ya, ini Jamovi apa, nanti kita pelajari sama-sama. Dan mudah. Yang nomor 2, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Jamovi untuk menentukan tingkat kesulitan dan daya pembeda setiap butir soal dalam suatu tes matematika. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Jamovi untuk menentukan distraktor atau pilihan jawaban pada pilihan ganda yang efektif dan tidak efektif dalam setiap butir soal dalam suatu tes matematika. Ada yang tahu apa yang harus dipersiapkan guru SD sebelum mengajar di kelas? Materinya? Benar, materinya harus ada. Apa lagi? RPP. RPP, benar. RPP. RPP itu apa? Rencana pelaksanaan Rencana pembelajaran. pelajaran. Iya benar, rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain materi, RPP, ada apa lagi? Sipol, buku. Buku ya, buku paket dan sebagainya ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih itu. Kemudian intinya semua itu disebut sebagai perangkat pembelajaran. Semuanya itu disebut sebagai perangkat pembelajaran. Apa yang digunakan seorang guru SD untuk mengetahui apakah siswanya itu sudah menguasai materi pembelajaran matematika atau belum? Adik-adik tahu tidak? Apa yang digunakan seorang guru SD untuk mengetahui apakah siswanya sudah menguasai materi pembelajaran matematika atau belum? Pakai apa? Diberikan soal selesai Benar. pembelajaran. Benar. Jadi untuk mengetahui apakah siswa kita ini sudah memahami ya, menguasai materi atau belum, kita berikan soal tes ya, adik-adik semua. Di akhir Ya. pembelajaran gitu, benar. Oke, bagus, terima kasih. Nah, bagaimana cara guru SD mendapatkan instrumen tes matematika yang berkualitas? Bagaimana caranya menurut adik-adik? Nah, ini adalah contoh kisi-kisi tes matematika, adik-adik semua. Oke, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada kompetensi dasar, yang paling kiri itu, kemudian yang tengah indikator, dan yang paling kanan itu nomor soal. Nah, biasanya di setiap kurikulum ya, itu ada kompetensi dasarnya, tetapi belum dijabarkan menjadi indikator. Nah, siapa yang bisa membuat indikator ini? Itu adalah guru SD, adik-adik semua, kita semua. Nah, biasanya cuma diberikan kompetensi dasar gitu. Misalnya begini, kompetensi dasarnya siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Nah, adik-adik coba perhatikan di kompetensi dasar. Itu cuma ada satu materi atau dua materi menurut adik-adik semua? Dua materi. Benar, ada dua materi. Apa saja? Materi perkalian dengan Pembagian. Iya, benar. Ada perkalian dan pembagian. Nah, kompetensi dasar ini, adik-adik semua, ini belum bisa untuk langsung dibuat menjadi soal, karena di dalamnya itu ada dua konsep, perkalian dan pembagian. Oleh karena itu, untuk membuat soal tes, maka kompetensi dasar ini kita uraikan menjadi apa namanya? indikator. Benar, indikator. Nah, karena ada dua konsep, yaitu perkalian dan pembagian, maka indikatornya yang pertama, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan perkalian. Terus yang kedua apa? Pembagian. Ya, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan pembagian. Terus nomor soal ini sesuaikan dengan kita, guru. Mau bikin berapa soal? Misalnya mau bikin 20 soal, berarti nomor 1 sampai 10 di indikator pertama, perkalian. Terus nomor 11 sampai 20, itu indikator kedua, yaitu pembagian. Disesuaikan saja. Sampai di sini adik paham? Paham, Bapak. Ya, terima Paham. kasih. Ya, ada pertanyaan atau tidak? Atau kita lanjut? Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Pendekatan analisis instrumen itu ada dua, adik-adik semua. Ada yang klasik dan ada yang modern. Teori tes klasik ini namanya classical test theory, biasa disingkat CTT. Itu tradisional ya. Kemudian yang nomor 2, teori respon butir atau item response theory, disingkat IRT. Itu yang lebih modern. Nah, adik-adik semua, instrumen yang berkualitas itu ada parameternya atau ada ciri-cirinya ya. Yang pertama itu reliabilitas. Kemudian yang kedua itu tingkat kesulitan. Tadi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu daya pembeda. Kemudian yang keempat itu efektivitas distraktor atau pengecoh pada pilihan jawaban, bentuk pilihan ganda. Adik-adik semua, apakah sekarang sudah bisa melihat aplikasi Jamovi-nya yang warna biru dan putih? Sudah, Pak. Baik, sudah ya. Jadi intinya aplikasi ini gratis dan dia itu dibuat menggunakan program R. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ayo kita sama-sama perhatikan. Pertama kita klik dulu yang garis 3 ini.
Kemudian kita klik open. Ya, kemudian kita cari file Excel yang tadi kita buat itu. File hasil koreksi soal tes tadi. Yang ada nama siswa, ada soal tes, ada jawaban siswa. Yang kita cari dengan cara browse. Data yang tadi di Microsoft Excel sudah berpindah sekarang ke aplikasi apa namanya? Jam. Jamovi. Oke. Kita klik Snow IRT. Oke, terus kita pilih Distractor Analysis. Masih ingat tadi distractor? Distractor itu apa? Pengecoh. Mengecoh. Pilihan jawaban yang mengecoh. Caranya kita klik nomor 1 ya. Di sini sampai warna biru. Kemudian kita klik tanda panah ini, masukkan ke sebelah. Gitu. Bisa? Bisa. Ya, kemudian kita memasukkan semua atau klik saja lagi terus di sini di tombol panah ini. Ya, sampai nomor 35. 35. 35. Oke, sekarang soalnya semua sudah masuk ke variables. Kemudian kita akan masukkan kunci jawaban. Nah, sekarang kita tunggu. Soalnya kita sudah masukkan ke variabel, terus kunci jawaban juga sudah kita masukkan ke correct answer. Nah, sekarang kita klik-klik saja di sini. Klik di sini supaya dia berproses ya. Kita klik lagi di sini, klik di sini supaya hasilnya akan keluar. Ada di semua. Tadi soal sudah kita masukkan. Kemudian kunci jawaban juga sudah. Sekarang kita klik analisis di sini. Analisis. Di sini kita klik, kita bisa klik semua, tetapi sesuai kebutuhan sebenarnya. Nah, kesempatan ini supaya tidak terlalu banyak, kita klik saja ini count of response, kemudian difficulty and discriminant indices ya. Nah, terus kita lihat di sebelah kanan di sini, hasil analisisnya. Nah, di sini kita perhatikan, ada item soal nomor berapa nih? Nomor 1. Nomor 1, terus ada nomor 2, sampai semuanya keluar datanya. Jadi kita tidak perlu hitung manual, tetapi sudah dihitungkan sama aplikasi ini. Sampai 35. Nah, kemudian ini hasil apa yang item difficulty, tadi yang kita centang ini, difficulty and discriminant indices. Oke. Nah, adik semua, sudah selesai analisisnya. Mudah atau susah? Mudah. Mudah ya? Cepat atau lama? Prosesnya barusan cepat atau lama? Cepat. Cepat sekali toh. Itulah menggunakan teknologi itu cepat. Tapi kalau kita hitung sendiri pakai kalkulator ya atau menggunakan Microsoft Excel itu nanti lama gitu. Jadi ini sangat mempermudah. Nah, terus datanya nih, data hasil analisis ini bagaimana cara kita memindahkannya atau menggunakannya ya. Caranya begini adik semua. Adik klik kanan ya, klik kan di mouse itu kan ada klik kiri dan klik kanan toh? Iya, Pak. Nah, adik klik kanan. Klik kanan di hasil sini, di klik kanan, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, adik klik all. Oke, klik all, kemudian bisa diekspor. Oke. Hasilnya seperti ini. Oke. Mari kita membahas hasilnya, adik. Setelah hasilnya tadi jadi dengan sangat cepat, sekarang kita akan memahami hasilnya seperti apa. Coba kita lihat. Ini soal nomor berapa ini? Hasil soal nomor berapa? Soal nomor 1, Pak. Benar, soal nomor 1. Kita mau lihat soal buatan kita yang nomor 1 itu apakah sudah berkualitas atau belum. Nah, mari kita lihat ya. Soal nomor 1 itu kunci jawabannya yang ada bintangnya itu, yaitu pilihan jawaban A. Oke, tuh ada bintangnya tuh. Kelihatan toh? Kelihatan, Bapak. Ya, ada bintangnya A, itu berarti kunci jawaban. Nah, di sini juga ada lower, middle, and upper. Berarti kalau dilihat dari tabel item soal nomor 1, adik bisa lihat, ada berapa siswa yang kurang pandai yang menjawab benar pilihan jawaban A? 13. Benar, 13 itu. Ya, jadi ada 13 siswa yang kurang pandai, tapi bisa menjawab benar pilihan jawaban A. Terus, ada berapa banyak siswa yang sedang-sedang saja, yang menengah yang menjawab pilihan jawaban A? 9, benar. Terus yang anak pandai yang menjawab benar pilihan jawaban A ada berapa? 5. Oke. Bagus sekali adik sudah bisa membaca data hasil dengan baik. Nah, sekarang kita lihat. Berarti sebagian besar siswa dari 3 kelompok kemampuan kurang, sedang, dan tinggi itu menjawab pilihan jawaban A. Kita tambahkan ya, 13 siswa yang kurang pandai, ditambah 9 yang siswa sedang, dan 5 yang siswa pandai, maka semuanya ada berapa siswa? 27 siswa. Dari total ada berapa siswa semua di dalam kelas? 30 siswa. 30 siswa. Menjawab benar sesuai dengan kunci jawaban A. Nah,
Berarti kan banyak sekali toh yang menjawab benar, 27 Iya. siswa. Artinya soal ini Iya. termasuk tingkat kesulitan apa? Rendah, tingkat kesulitan rendah. Benar. Jadi tingkat kesulitannya itu rendah. Jadi soal ini gampang. Nah, Iya. karena soal ini gampang, maka banyak sekali yang bisa jawab. Anak yang Iya. kemampuannya rendah pun bisa jawab. Mengerti sampai di sini tentang tingkat kesulitan, adik-adik? Iya. Pak. Tapi bagaimana kalau misalnya yang jawab kunci jawaban itu cuma sedikit? Berarti soal itu tingkat Tingkat kesulitannya kesulitan tinggi. benar Tinggi. tinggi. Jadi kalau sedikit saja yang bisa menjawab soal itu, yang memilih pilihan jawaban yang benar, maka soal itu sulit. Oke. Nah, kita lihat sekarang pengecohnya atau distraktornya. Karena kunci jawabannya A, maka distraktornya berarti pilihan jawaban apa saja, adik? A, B, A itu kan C. kunci. Berarti yang lain apa? B, Pengecoh. C. Iya, Yang lain distraktor. benar. Distraktornya atau pengecohnya berarti B, C, D. Kita lihat. Kalau pilihan jawaban B, ada yang memilih atau tidak? Ada. Ada. Oh, ada berapa siswa yang memilih? Satu. Satu. Benar. Berarti yang pilihan jawaban B atau distraktor B itu berguna atau tidak? Karena ada yang memilih. Apa tuh? Itu berguna. Bagaimana Bapak? Suaranya putus. Putus-putus, oke. Karena pilihan jawaban B ini ada yang memilih, berarti pilihan jawaban B itu berguna atau tidak? Berguna. Benar, berguna. Karena dia bisa mengecoh ya. Ada yang terkecoh toh? Satu Iya. siswa terkecoh. Nah, pilihan jawaban C bagaimana? Berguna atau tidak? Berguna. Berguna. Yang terkait. Ada berapa siswa yang terkecoh pilihan jawaban C? Satu orang. Satu orang, benar. Pilihan jawaban D bagaimana? Berguna atau tidak? Berguna. Ada berapa siswa? Satu orang. Benar. Berarti kesimpulannya soal ini itu layak atau berkualitas untuk digunakan kembali. Jadi soal ini adik bisa pakai untuk melakukan tes selanjutnya misalnya begitu. Jadi soal ini itu berkualitas. Bagaimana? Adik sudah tahu ciri-ciri soal yang berkualitas? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Oke. Mari kita lihat soal satu itu seperti apa sih? Nah, coba ada yang bisa tolong baca soal nomor 1 yang barusan kita bahas tuh soalnya macam bagaimana? Coba ada yang bisa tolong satu? Pak Guru Obed membeli Ya. jangka untuk dibagikan kepada siswanya. Pak Guru Obed membeli 2 lusin jangka. Setiap lusin berisi 12 mistar. Jumlah jangka yang dibeli Pak Guru Obed adalah 24. Terima kasih ya. Ini Bapak ada sedikit salah ketik ya. Kok mistar ya? Namanya apa tadi? Pak Guru beli apa? 2 lusin jangka. Iya, jangka bukan mistar. Ini Bapak salah ketik, minta maaf ya. Iya, Nah, Pak. jangka. Adik tahu jangka itu apa? Tahu Bapak. Digunakan untuk apa? Mengukur sudut. Oke. Mengukur sudut itu pakai busur derajat kah jangka? Jangka. Iya kah? Pakai busur juga bisa Bapak. Ya, pakai busur ya. Yang ada nilai-nilainya itu yang 0 sampai 180 itu busur derajat ya. Nah, kalau jangka bisa juga, tetapi jangka biasa digunakan untuk membuat bangun datar. Lingkaran. Iya, Lingkaran. benar. Ya, lingkaran, benar. Oke. Nah, jangka ini kan siswa-siswa mungkin kadang jarang punya toh, apalagi kalau di daerah yang jauh dari kota misalnya. Betul tidak? Ada yang berasal dari daerah yang jauh dari kota? Ada. Ada. Ya, jangka termasuk gampang atau susah dicari? Susah, Pak. Susah benar. Biasanya kan yang penting ada pulpen, pensil, dan mistar saja sudah bisa belajar toh, tapi jangka ternyata dibutuhkan juga. Nah, ini Pak Guru Obed berarti Pak Guru yang baik atau tidak ini? Baik. Baik, dia mau merelakan gajinya ya, beberapa gajinya untuk membeli jangka untuk dibagikan kepada siswanya. Ya, ini salah satu contoh yang baik untuk kita sebagai calon guru ya, adik ya, rela Iya. berbagi. Nah, jangka ini Pak Guru membeli 2 lusin. Nah, ternyata 1 lusin itu isinya 12. 12. Oke. Maka jangka yang dibeli Pak Guru ada berapa? Jawabannya adalah 24 jangka. 24 jangka. 2 dikali 12. 12. Oke, 24. Nah, kunci jawabannya A. Kita lihat adik-adik. Soal ini termasuk, tadi adik-adik bisa lihat terus adik-adik bisa langsung jawab ya. Berarti soal ini termasuk mudah toh? Iya. Anak-anak SD pun mungkin lihat ini mudah, tinggal 2 dikali 12 saja begitu, atau 12 ditambah 12. Nah, pilihan jawaban yang lain itu misalnya di sini 14. Nah,
Ada juga yang menjawab 14. Kira-kira menurut adik-adik, siswa yang menjawab B itu kira-kira dia berpikir bagaimana? Kenapa bisa dia pilih 14? Ada yang tahu? Karena ditambah 2 tambah Ditambah 12. 12 Benar, tambah 2. benar. Jadi ada siswa yang mungkin mengantuk toh, mengantuk atau apa lagi? Mungkin main, tidak Pikiran menjawab, Atau tidak membaca soal dengan benar. Jadi dia kira cara jawabnya itu 2 ditambah 12. 12, maka hasilnya 14. Nah, ini namanya pengecoh adik-adik. Jadi pilihan jawaban nomor B ini mengecoh atau tidak kira-kira? Neco. Ya, begitu kira-kira. Jadi kita bikin pilihan jawaban itu kita tidak asal-asalan, tapi sebagai seorang guru, kita harus berpikir, kira-kira anak-anak ini yang ngantuk-ngantuk ini mau pilih apa gitu. Nah, jadi kita bikin jawaban begitu. Terus sekarang ini, pilihan jawaban C itu berapa jangka? 12. 12 jangka. Kira-kira, tapi tadi ada yang jawab ya, siswa ada yang pilih toh? Iya, satu Ya, orang. kira-kira siswa itu berpikir apa sampai dia jawab 12? Dia kira Pak Obed beli 12 jangka saja. Benar. Dia mungkin tidak teliti membaca dua lusin, ya kan? Lusin. Ya, dia tidak baca dua lusin. Buru-buru baca, tidak baca dua lusin, terus dia cuma baca lusin berisi 12 jangka. Oh, jawabannya 12. Nah, pilihan jawaban C mengecoh atau tidak? Mengecoh. 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 Oke, demikian pula pilihan jawaban D ya. Mungkin dia tidak teliti membaca cuma dua lusin saja, terus dia jawab dia tidak baca 12. Nah, sampai di sini paham adik-adik semua? Paham. Coba siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan? Satu. Instrumen tes matematika SD. Yang pertama, divalidasi, isi atau dikoreksi oleh ahli matematika SD, yaitu guru SD berpengalaman atau dosen PGSD bidang matematika. Yang kedua, diuji coba dan hasilnya dianalisis menggunakan CTT atau IRT. Yang ketiga, parameter kualitas instrumen tes matematika menggunakan CTT ditinjau dari reliabilitas, tingkat kesulitan, daya pembeda, dan efektivitas pengoceh. Pengoceh apa pengecoh? Pengecoh. Pengecoh non. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Maksud dari divalidasi isi itu apa tadi? Kenapa soal tes yang kita buat itu harus dikoreksi sama guru lain yang lebih ahli atau dosen PGSD? Kenapa? Tujuannya supaya apa? Kenapa harus dikoreksi, divalidasi? Oke, Agar soal-soalnya berkualitas gitu. benar. Siapa tahu masih ada yang salah ya. Ternyata tadi ada yang salah kunci toh. Iya. Ya. Nah, terus sekarang nomor 2 diuji coba. Nah, soal yang sudah kita buat, sudah kita koreksi divalidasi ahli oleh ahli matematika, terus kita uji coba ke suatu kelasnya kita. Nah, hasilnya dianalisis bisa menggunakan pendekatan tradisional dan modern. Ketiga, parameter kualitas instrumen tes matematika. Menggunakan CTT itu ada berapa parameter? Ada 4 ya. Yang pertama, reliabilitas. Apa itu reliabilitas tadi ada di? Seberapa konsisten Hasil tes menghasilkan hasil yang setara untuk waktu yang berbeda. Benar, terima kasih. Bagus, reliabilitasnya itu. Jadi semakin tinggi reliabilitasnya, maka suatu tes itu semakin baik ya. Makanya tadi harus lebih dari 0, berapa tadi alfa kronbachnya? Lebih dari 0,7. Oke. Mengerti Bapak? Sudah cukup ya. Terima kasih. Oke. Adik bisa buka kamera dulu, boleh saya perhatikan lagi untuk menyapa Delince ya. Halo Delince. Oke, terima kasih. Terus Bapak bisa lihat lagi ada Dina, Nipsan ya. Ada Ansalina, ada Anes. Oke, terima kasih sudah hadir. Ada Lois, Fredrik. Ada Anasi Pigai ya. Ada Nomen Pahabol. Ada Yasmute, ada Natalia. Oke, ada Mary. Oke, jadi semuanya yang hadir hari ini 39 orang kurang lebih ya. Ada yang tidak bisa hadir karena ada ibadah, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih adik-adik semua sudah datang di perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya selama kita kuliah hari ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai jumpa lagi di pertemuan. Terima kasih.